Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya teman-teman mahasiswa semua di siang hari ini? Iya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan membuka pertemuan di siang hari ini dengan sebuah pantun. Pergi ke Padang, beli belewah. Pulang ke Jambi, beli pete. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Ketemu lagi dengan saya yang kece. Bagaimana? Sudah terhibur atau belum? Ya, semoga terhibur ya dengan sedikit kenarsisan saya. Baik, hari ini saya akan memberikan materi tentang efek radiasi ya, tapi sebelumnya saya akan sedikit meresum materi di pertemuan minggu lalu yaitu terkait dengan radiasi. Nah, radiasi merupakan pancaran energi dalam bentuk partikel atau gelombang. Nah, di situ tampak ya spektrum dari GAM yang paling bawah itu ada frekuensi, di mana semakin ke kanan itu frekuensinya semakin besar ya. Nah, ini relate dengan hukum fisika yaitu E sama dengan H kali F. F dan E di sini berbanding lurus sehingga ketika frekuensinya besar maka energinya juga akan semakin besar. Nah, di situ tampak ya yang paling kanan itu adalah sinar gamma. Jadi radiasi gamma ini merupakan radiasi yang memiliki energi yang paling besar di antara semua jenis radiasi lainnya. Nah, kemudian karena tubuh terpapar oleh radiasi, ya, maka akan menyebabkan yang namanya efek radiasi. Nah, efek radiasi berdasarkan waktu setelah terpapar radiasi itu dibedakan menjadi dua. Ada efek deterministik, ada efek stokastik. Kemudian, efek radiasi berdasarkan individu yang terpapar radiasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu efek somatik dan efek genetik. Jadi efek radiasi yang nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan efek radiasi berdasarkan waktu setelah terpapar radiasi. Oke. Kemudian efek radiasi yang nomor 3 dan 4 adalah jenis dari efek radiasi berdasarkan individu yang terpapar radiasi. Nah, bagaimana perbedaannya? Di sini saya jelaskan singkat ya. Yang pertama adalah efek deterministik. Nah, efek deterministik itu adalah efek radiasi yang timbul itu dalam jangka pendek. Jadi kita bisa lihat tuh bagaimana efek radiasinya. Kita bisa lihat secara langsung itu dalam jangka waktu yang tidak lama. Ini ordernya itu antara harian sampai mingguan. Gitu. Jadi tidak lama kita bisa melihat efek dari radiasi ya pada tubuh dari makhluk hidup. Nah, di situ di gambar ya di layar ada salah dua contoh efek dari radiasi. Yang sebelah kiri itu ada efek eritema. Eritema itu semacam kemerah-merahan gitu ya, muncul di permukaan kulit. Kemudian yang gambar di sebelahnya adalah punggung mencit ya. Ini adalah foto real ketika saya melakukan riset ya. Jadi saya tuh menggunakan hewan coba berupa mencit begitu. Kemudian mencitnya di sini saya beri perlakuan radiasi di punggungnya. Nah, sehingga dalam waktu 3 sampai 5 hari itu terlihat ya bahwa di punggung mencit itu dia tampak gosong, kemudian juga seperti kehitam-hitaman begitu, kemudian juga menyebabkan luka. Nah, itu dalam orde harian kita bisa lihat efek dari radiasi tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah efek stokastik. Kalau tadi deterministik adalah jangka pendek, ya, kemudian efek stokastik itu adalah efek radiasi yang timbul pada jangka panjang. Ini biasanya ordernya itu tahunan. Nah, contohnya adalah di situ ada kanker paru-paru. Ya, ini biasanya bisa kita temukan pada para penambang uranium. Ya, kenapa? Karena uranium itu merupakan salah satu sumber radioaktif ya sehingga nanti dalam jangka yang panjang itu bisa menyebabkan yang namanya kanker gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bisa menyebabkan katarak gitu. Jadi kalau mata terpapar radiasi secara terus-menerus dengan dosis yang besar begitu, nanti jangka panjangnya akan menyebabkan yang namanya katarak.
gitu ya. Jadi efek radiasi berdasarkan waktu setelah terpapar radiasi itu ada efek deterministik dan juga efek stokastik. Nah, selanjutnya adalah efek radiasi berdasarkan individu yang terpapar. Itu ada dua. Yang pertama adalah efek somatik. Efek somatik itu adalah efek radiasi yang timbul, yang muncul pada individunya langsung. Jadi pada orangnya, pada si A contohnya. Ya. Nah, di sini salah dua gambarnya adalah yang di sebelah kiri itu ada si A, dia di bagian dadanya itu mengalami kerusakan sel. Ya, jadi semua jaringan di kulit itu dia sudah mati. Kenapa? Karena dia terpapar sumber radioaktif iridium ya dengan aktivitas sebesar 185 gigabecquerel atau setara dengan 5 curie gitu ya. Jadi si A ini dia terpapar radiasi iridium, jadi ya efeknya kepada si A gitu, kepada si A langsung, bukan kepada yang lain gitu ya. Kemudian di gambar yang di sebelahnya itu ada tangan si B ya, dia mengalami luka bakar karena kasus kecelakaan radiasi di Thailand yang terjadi pada 23 tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau si A dia apa ya mengalami kerusakan sel atau jaringan di bagian dadanya, sedangkan si B dia mengalami luka bakar atau kematian sel di tangannya. Jadi sangat luar biasa sekali ya dampak dari radiasi. Kemudian efek yang selanjutnya adalah efek genetik. Nah, kalau tadi efek somatik itu adalah efek yang terjadi pada individunya, pada si A, pada si B gitu ya. Nah, kalau efek genetik itu merupakan efek radiasi yang timbul pada keturunannya. Gitu ya. Contohnya adalah di sini ada kelinci. Nah, kelinci di sini dia mengalami mutasi genetik. Ya, dia tidak punya telinga akibat akibat dari dia itu terpapar dari radiasi nuklir di Fukushima, Jepang. Gitu. Jadi pada keturunannya, pada gennya. Ya, kemudian di gambar yang sebelah juga terjadi pada seorang anak kecil ya, dia mengalami kecacatan di mana tangan kanannya tidak normal, tidak ada. Gitu ya, dia mengalami mutasi gen gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana luar biasanya dampak dari radiasi. Nah, efek dari radiasi ini itu juga pasti disebabkan karena adanya dosis radiasi. Ya, jadi dosis radiasi berapa yang bisa menyebabkan efek radiasi seperti yang sudah saya jelaskan, saya tampilkan begini. Kemudian bagaimana sih cara kita bisa menghindar atau at least meminimalisir meminimalisir dari efek radiasi, dari terpaparnya radiasi atau yang kita singkat yang namanya proteksi radiasi. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait materi efek radiasi di siang hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan menutup ya dengan sebuah pantun. Pantunnya adalah pergi ke sawah, ketemu petani. Pulangnya, beli burung beo. Cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa dan sarang heo. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.